Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama, merenungkan, mendengarkan, dan menyaksikan renungan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas nafas hidup kami ini Tuhan. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi berkat dan kekuatan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seseorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Judul renungan hari ini, pengajaran dari hal disilusi. Kecewa dengan seseorang atau sesuatu keadaan, merasa tertipu karena semuanya tidak seperti diharapkan atau dipikirkan, mengalami kepahitan karenanya, ingin membalas. Renungan hari ini mengajak kita melihat apa akibat dari disilusi ini pada diri kita dan bagaimana bebas dari jebakan ini. Keadaan disilusi atau disillusionment berarti tidak ada lagi pengertian salah, kesan yang palsu dan penilaian yang salah dalam kehidupan. Itu berarti bebas dari semua decepsi ini. Menurut kamus, disilusi adalah bebas dari ilusi atau menyebabkan kehilangan kepercayaan, atau kekecewaan ketika menemukan sesuatu tidak sebaik yang dipikirkan semula. Namun, walaupun tidak lagi tertipu oleh hal-hal salah tersebut, pengalaman kita mengenai disilusi dapat mengakibatkan sikap sinis dan suka mengkritik dalam kita menilai orang lain. Akan tetapi, disilusi, pembebasan dari ilusi yang berasal dari Allah, memampukan kita melihat orang-orang sebagaimana adanya, tanpa sikap sinis atau kritik yang menyengat dan pahit. Banyak hal dalam kehidupan yang mengakibatkan luka, duka, atau nyeri dalam, bersumber pada kenyataan bahwa kita menderita oleh ilusi atau pandangan kita yang menyesatkan. Kita tidak mempercayai atau tulus kepada sesama kita berdasarkan fakta-fakta. Melihat satu sama lain seperti diri kita hanya dalam tanda kutip ngotot pada gagasan kita yang keliru tentang sesama kita. Menurut pemikiran kita, segala sesuatunya dilihat sebagai menyenangkan dan baik, atau jahat, dengki, dan pengecut. Menolak dikecewakan merupakan penyebab penderitaan hidup manusia. Dan beginilah penderitaan itu terjadi. Jika kita mengasihi seseorang, tetapi tidak mengasihi Allah, kita menuntut kesempurnaan dan kebenaran penuh dari orang itu. Dan bila kita tidak mendapatkannya, maka kita menjadi tak berperasaan dan ingin membalas. Tetapi kita lupa bahwa kita salah jika menuntut dari seseorang sesuatu yang ia mungkin tidak dapat berikan. Hanya ada satu pribadi yang dapat memuaskan sepenuhnya sampai kepada pedalaman hati manusia yang terluka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyata-nyata tidak berkompromi dalam hal hubungan manusiawi, karena Dia tahu bahwa setiap hubungan yang tidak dilandasi kesetiaan kepada dirinya akan berakhir dengan bencana. Tuhan tidak mempercayai siapapun dan tidak pernah menaruh imannya pada manusia. Tetapi Dia tidak pernah bersikap curiga atau pahit. Kepercayaan Tuhan kita, Yesus, adalah kepada Allah. Dan dalam apa yang dapat dikerjakan anugerah Allah bagi setiap orang, sedemikian sempurnanya sehingga Dia tidak pernah putus asa, tidak pernah putus harap atas siapapun. Jika kepercayaan kita diletakkan kepada manusia, maka kita pada akhirnya akan merasa putus asa terhadap setiap orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, dalam menyampaikan kabar baik setiap harinya melalui renungan ini Tuhan. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami Tuhan dalam melakukan aktivitas hari ini. Biarkan juga Tuhan selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.